spesifikasi pertengahan yang nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan, ya pas di tengah-tengah lah. Ya ini Astrock 77 Pro-nya budget rendah. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, di depan saya ada raket miliknya Caracal. Ini raket Caracal kedua yang saya review. Dan kemarin raket ini dikirimin sama Genta Sport. Buat teman-teman yang belum tahu Genta Sport, teman-teman bisa buka link yang ada di deskripsi. Setelah beberapa waktu yang lalu saya udah nge-review raket Caracal Commando 80 yang raketnya berat tapi sangat enak banget dipakai. Adaptasinya tuh cepet banget, nggak butuh waktu lama. Dan lagi-lagi Caracal di series Z Supremo 9900 ini guys, ini ngasih kejutan saya lagi sih. Kayaknya sih raket ini kurang lebihnya harganya 300 ribuan ya. Tapi ternyata nyaris sama dengan Caracal Commando 80 yang sama-sama mudah banget diadaptasi, mudah banget dipakai. Dan spesifikasi yang ada di raket Caracal Z Supremo 9900 ini guys, menurut saya sih bakal lebih nyaman di banyak tangan guys. Karena buat saya pribadi raket ini tuh gue banget. Spesifikasinya saya suka banget, walaupun ada tapinya. Buat teman-teman yang belum lihat spesifikasi raket ini waktu kosongan, kalian bisa klik pojok kanan atas saya atau nanti linknya saya taruh di deskripsi. Tapi di awal ini saya bahas dulu spesifikasi setelah tersetting seperti ini guys. Setelah saya pasangin grip, handuk, dan kemudian saya pasang senar guys. Raket ini tuh jadi berat 87-88 gram. Dan balance point-nya itu di 295 mm head heavy balance. Itu gue banget, suka banget dengan raket yang balance point-nya segitu. Apalagi kalau beratnya pas di antara 86, 87, 88. Saya suka banget di balance point yang segitu. Dan yang paling penting yang bisa survive di segala permainan, raket ini tuh punya stiffness yang medium. Jadi nggak terlalu lentur dan nggak terlalu kaku. Feel stiffness mediumnya sih mirip banget dengan raket Li-Ning Super Series SS 2020 yang special edition yang kemarin udah saya review guys. Hanya saja dibedakan dengan berat keseluruhan dan balance point dari kedua raket ini guys. Dan ketika raket Li-Ning SS 2020 tuh enak buat smash, kurang enak buat defense, kalau raket ini enak banget buat apapun. Smashnya enak, defense-nya enak, drive cepetnya enak, kontrolnya enak, flashing enak. Ya kalau udah kayak gitu sih saya nggak bisa banyak ngomong lagi sih ya. Ya ini raket gue banget, jadi walaupun harga murah, kalau spesifikasinya pas ya bakal nyaman dipakai. Dan rasa ini pun bakal sama teman-teman ya. Kalau teman-teman spesifikasi raketnya pas dengan karakter power, tenaga, dan pola main teman-teman, di harga raket berapapun pasti bakal bisa adaptasi, bakal bisa nyaman. Walaupun setiap brand itu punya standarnya masing-masing ya. Misalnya di raket 1 dengan raket 2 itu sama-sama medium gitu, tapi tingkat mediumnya pasti berbeda. Bahkan di satu raket, di satu brand kadang ya tingkat stiffness-nya juga beda. Ya mungkin selisih produksi sih, rentang produksi yang terjadi. Mungkin kalau raket-raket high end 2 juta ke atas ya mungkin produksinya lebih bagus lah quality controlnya. Jadi selisihnya pun nggak bakal banyak. Walaupun ketika kemarin saya di Pro Champion sekelas raket Yonex 3 jutaan juga pasti ada selisih walaupun nggak banyak. Jadi dengan spesifikasi bawaan raket Caracal Z Supremo 9900 ini guys, walaupun beberapa kali ketika pakai raket ini memang saya belum maksimal banget makainya, tapi secara pribadi sih kurangnya buat saya ya ketika nanti ketemu main lawan yang berat dan kondisi saya sehat secara fisik gitu ya. Raket ini sih memang kurang kaku sedikit. Shaftnya medium stiff atau medium ke medium stiff pasti bakal nyaman buat pribadi saya.
Tapi dengan stiffness yang lentur ini, itu masih sangat bisa adaptasi banget. Masih sangat nyaman banget di tangan saya. Dan saya bisa ngasih kesimpulan raket ini bakal nyaman banget juga di banyak tangan teman-teman guys. Terutama yang memang nyaman di raket-raket 4U ya. Makanya kenapa raket ini ketika saya cobain ke Chandra, dia bilang sih raket ini cocok banget di tangannya. Smash-nya enak, defense-nya enak, kontrol-kontrol juga enak. Bahkan defense-nya dia itu berani banget naikin bola biar ditembak gitu. Karena dengan raket yang spesifikasinya kayak gini, pertahanannya Chandra sih nggak tekor, bahkan bisa rapet banget. Walaupun di sisi lain, kalau misalnya dibandingkan dengan Mizuno, power blade yang saya cobain juga ke dia, otomatis powernya lebih bagus di Mizuno-nya ya guys. Buat teman-teman yang mungkin raketnya itu 5U head heavy ya, kayak raket-raketnya Li-Ning, bisa jadi feeling swingnya bakal mirip sih, karena Li-Ning rata-rata balance point-nya di atas 300 mm ya. Dengan raket ini yang 4U tapi balance point-nya 295, kadang feelingnya nyaris sama. Ketika diswingkan begini guys, tingkat beratnya juga nyaris sama. Tapi buat temen-temen yang biasa 3U, ya kesini pasti terlalu ringan. Kecuali temen-temen 3U-nya suka main di headlight. Bisa jadi raket ini juga bakal nyaman dan bisa adaptasi lebih cepat. Tapi secara keseluruhan sih dengan harga 300 ribuan ya, saya bisa ngasih kesimpulan raket ini sangat recommended banget. Worth it banget untuk dimiliki. Dengan harga segitu, kayaknya kita bakal sulit sih nemukan performa raket yang bisa senyaman ini ya. Apalagi kalau kita make raket dari brand-brand besar macam Yonex, Li-Ning, Victor. Dan di raket 3 brand besar itu pun di harga segitu nggak bakal bisa ditarik kayak raket ini yang bisa maksimal tarikannya itu sampai 32 lbs. Jadi secara keseluruhan raket ini sangat recommended banget ya buat teman-teman ya. Walaupun secara desain atau secara promosi raket ini tuh kayak nggak ada teknologi apapun ya. Nggak ada tulisan-tulisan apapun gitu. Misalnya kayak di Li-Ning tuh ada TB Nano atau anti torsion atau apa gitu. Tapi bener-bener saya bisa ngasih rekomendasi sih buat raket ini. Jadi buat teman-teman yang kemarin nanyain terus soal raket Caracal Z Supremo ini guys, ya ini bakal nyaman di banyak tangan sih. Spesifikasi pertengahan yang nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan, ya pas di tengah-tengah lah. Jadi buat teman-teman pemula, berkembang, yang mulai mahir gitu, ataupun profesional sekalipun pasti bakal ya nyaman lah. Karena dengan spesifikasi kayak gini sih kita ngerti ya, raketnya Fajar Alfian, salah satu unggulan ganda putra Indonesia, itu kan pakai raket Yonex Astrok 77 Pro. Spesifikasinya pun mirip dengan ini. Head heavy balance, 4U, dan stiffness-nya itu medium. So, saya bisa bilang, ya ini Astrok 77 Pro-nya budget rendah dari brandnya Caracal. Nyaman dipakai, harga murah, dan juga performa tampilan catnya, coloringnya, ya bisa diandalkan juga sih, keren. Jadi kesimpulannya guys, raket ini catnya keren, warnanya keren, solid juga, dipakai main sangat nyaman banget, dan spesifikasinya menurut pribadi saya sih bakal cocok di panjat tangan. Dan spesifikasi raket ini pun sangat pas banget, sangat klop banget di tangan saya. Tentu dengan klop itu, raket ini bisa sangat survive dipakai di segala kondisi. Nyaman di semua pukulan. Smash, defense, drive, control, placing, ini worth it banget. Tapi tetap ya guys, bisa jadi nanti kalau teman-teman beli raket yang sama seperti ini, mungkin ada plus minus atau rentang produksi yang terjadi. Jadi spesifikasinya nanti bakal geser sedikit. Jadi ya kalau beli kayak gimana ya, jangan berharap dapat sesuai keinginan ya. Karena di raket yang mahal dari brand besar juga kadang selisih juga. Jadi kalau kita dapat raket yang pas dengan sesuai spesifikasi pabrik yang dipublikasikan gitu, ya itu termasuk beruntung lah ya. Kalau nggak beruntung, paling dapat yang BP-nya terlalu tinggi atau bobotnya terlalu berat. Ya semoga teman-teman nanti kalau beli raket ini dapat spesifikasi yang sesuai lah. Jangan lupa terus berolahraga.
Salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.